Kita mau jalan-jalan sedikit di Alkitab. Kita mulainya di hmm, kita mulai di John 3 lah, John 3. Oke. John 3, kita tahu John 3 itu ceritanya Nicodemus, dan nggak lama dari situ, nggak jauh dari situ kita dapat John 3:16 kan. Iya. Jadi di chapter yang sama, Tuhan Yesus bilang kepada Nicodemus mengenai pentingnya untuk born again. Pentingnya untuk dilahirkan from above sih sebenarnya. Jadi dilahirkan kembali lah. Pentingnya untuk born again. Dimana kalau orang nggak born again, dia nggak akan lihat kerajaan surga, dia nggak akan masuk kerajaan surga. Artinya rencana keselamatan, the council of peace di Sakaria ini ialah berhasilnya waktu manusia ini born again. Kalau nggak born again, nggak berhasil mereka untuk diselamatkan. Bukannya Tuhan yang nggak sanggup, tapi manusia aja nggak memenuhi syaratnya untuk diselamatkan kan. Jadi penting sekali untuk born again. Lalu kita loncat ke 1 Petrus 1:23. 1 Petrus 1:23. Jadi kuncinya born again. Jadi premis yang saya mau sampaikan ini born again, supaya dia punya konteks, lalu pentingnya untuk born again dan bagaimana born again, dan hubungan dengan kita sedang gather bulan baru ini kan. 1 Petrus 1:23, being born again, orang yang born again, dia nggak dilahirkan kembali oleh benih yang fana. Nah, benih yang fana itu adalah lawan daripada benih yang eternal. Jadi kalau nggak eternal, itu bukan born again, karena orang yang born again dengan benih yang fana, dia akan mati, hilang. Tetapi oleh firman Tuhan, artinya Lukas 8:11, firman Tuhan itulah benih yang eternal, yang nggak fana, yang hidup dan berdiam dalam kamu selama-lamanya. Dengan Yohanes 14 ayat 17 ayat 16 ya. Kan? Yang the comforter, he shall abide with you forever. The word of God liveth and abideth forever. Right? Jadi untuk born again itu sangat penting. Sangat penting untuk born again. Sekali lagi, kita mau kasih tunjuk hubungan born again dengan new moon. Oke, San? Bisa nih, sejauh ini bagaimana, San? Boleh? Boleh, Kak. Oke. Okay. Mari kita ke Kolose. Saya lagi loncat-loncat ini, nggak ada urutan tertentu, tapi loncat-loncat menyesuaikan. Kolose 2. Kolose 2, Efesus. Okay. Efesus 2. Kita tahu Efesus 2 ayat 10 kan. Efesus 2:10 itu we are his workmanship, by grace we are saved. Lalu ayat 11, kita mulainya di ayat 11. Efesus 2:11 dikatakan, oleh sebab itu ingat di mana kamu dulu Gentiles in the flesh. Nah, apa artinya Gentiles in the flesh? Nah, banyak orang nggak ngerti apa artinya Gentiles. Gentiles itu boleh katakan kalau kita lihat nations, dia bicara tentang nations, Gentiles. Dan kalau di Roma 1:16 dia bilang Greek. Tapi kita mau cari tahu apa artinya Gentiles, supaya kita tahu apa artinya Greek. Jews. Dulu kamu Gentiles in the flesh. Nah, apa artinya? Nah, Gentiles in the flesh ini adalah mereka yang dibilang tidak di-circumcise. Jadi mereka nggak di-circumcise, walaupun mereka secara literal di-circumcise in the flesh. Itu Gentiles. Right? Jadi Alkitab punya definisi Gentiles ialah Gentiles
Nah, walaupun ini bukan definisinya, tapi artinya orang Yahudi bukan Yahudi kalau dia hanya dagingnya di circumcise. Itu jantal. Ibu Maya dapat itu? Itu jantal. Iya Kak, dapat dagingnya kalau nggak di circumcise. Iya. Kalau apa? Dagingnya kalau apa? Tidak di circumcise. Kalau tidak di circumcise apa? Bukan Yahudi. Stanley? Bukan orang Yahudi. Stan? Ibu Maya bilang gimana? Enggak setuju. Bu, coba Tante Mei Enggak, bilang karena ayat ini bilang dia di circumcise Iya. daging, Ibu Maya. di circumcise. Dia di circumcise dagingnya dan dia Gentiles. Jadi bukannya dia harus di circumcise dagingnya, ini yang Gentile di circumcise dagingnya. Jadi jangan salah ngerti di sini, kan? Jangan salah ngerti. Oh iya iya. Okay? Dibilang di sini. Okay? Dia yang di circumcise flesh-nya oleh tangan, dia enggak di circumcise, itu Gentiles. Ngerti? Ini adalah salah satu kriteria daripada Gentiles. Okay? Jadi ikutin aja ya. Jadi kita mau ngomong tentang apa hari ini? Born again hubungan dengan Newman, betul? Kalau bilang, ingat kamu dulu Gentiles, artinya kamu dulu bisa saja di circumcise in the flesh. Saya bilang bisa saja karena ada yang lebih dari itu kan. Bisa saja kamu sudah di circumcise in the flesh, tapi kamu Gentiles. Oke? Okay? Sen, dapat Sen? Berarti ini spiritual kan? Belum masuk situ, belum. Okay. Ngerti itu? Ngerti? Iya. Ya, jadi kita ikutin aja ayatnya. Okay. Kita punya kesimpulan itu waktu kita dapat ayatnya lah. Jangan kita langsung bilang itu, nanti bisa aja salah. Jadi orang yang di-circumcise itu Gentiles or flesh by hands. Tangan manusia lah ya. Jadi bilang, ingat kalau kamu dulu Gentiles, artinya sekarang Gentile nggak? Enggak. Karena dulu kamu, ingat kamu dulu Gentiles. Nah, lalu dibilang apa? Dulu waktu kamu Gentiles, walaupun kamu di-circumcise juga, kamu tanpa Kristus. Bisa selamat tanpa Kristus? Right? Kamu orang asing dari Commonwealth of Israel. Kamu bukan orang Israel. Artinya yang born again orang apa? Israel. Nah, jangan pikir natural ya. Habis kita kalau natural, betul. Banyak orang mengerti Alkitab natural, pantas segala macam model. Padahal ini spiritual things are spiritually discerned. Okay? Ya, mereka orang asing dari Israel dan orang asing dari perjanjian persetujuan yang dibuat kepada Abraham, walaupun sudah diberikan kepada Adam dan Hawa kan. Tanpa pengharapan, tanpa God di dunia ini. Kemungkinan selamat berapa besar? 0. Okay? Kan? Jadi arti Gentiles artinya enggak diperhitungkan di circumcise. Itu Gentiles. Gentiles tidak di circumcise. Itu artinya Gentiles. Baik. Lalu kita ke Roma 2. Oke. Jadi tidak diperhitungkan aja meskipun mereka di Iya, makanya diperhitungkan saya, betul. Baik. Terus sekali. Lalu kita ke 28. Dia bukan orang Yahudi, Gentiles. Kalau sekalipun dia di circumcised by the hands, itu yang namanya. Boleh? Sama kan Kolose 2 tadi? 11. Kamu bukan Jew, kamu Gentiles, walaupun kamu di circumcised in the flesh. Made by hands. Tetapi kamu Jew kalau hati kamu di circumcised.
kamu punya mind. Boleh? Ya. Artinya, orang yang di-circumcise in the flesh outwardly, apakah dia Jew atau Gentile? Outwardly. Bisa Jew, bisa Gentile. Gentile. Tergantung apa dalamnya, betul, Matt? Oh, Iya. oke. Makanya yang tadi kita bilang apa, Zen? Bisa saja dia Bisa di-circumcise. saja. Iya atau enggak? Makanya kita nggak mau buat definisinya di Kolose, karena definisinya di Roma 2. Efesus, sorry. Right? Roma 2 definisinya. Nah, sekarang, apakah circumcision itu menyelamatkan? Right? Apakah circumcision itu menyelamatkan? Oke, kita loncat sedikit. Kita loncat aja, lihat, kasih clue sedikit di John 6:63. Kita loncat aja John 6:63. Dia bilang apa? Flesh, outward flesh, profit nothing. Benar nggak, Sen? Nothing. Mau di circumcise, mau dibikin apapun, it means nothing in regards to your salvation. Oke, jadi kita ngerti kan? Jadi, tapi kenapa harus di circumcise dan? Nah, kita mundur lagi. Kita mundur lagi ke ayat 23, 24. Kita langsung 25 lah. Circumcision, profit. Tadi dibilang apa? Profit nothing kan? Tadinya kamu punya flesh itu profitnya kalau kamu keep the law. Jadi mana yang lebih penting? Circumcision atau keeping the law? Mana yang lebih penting? Keep the law. Keep the law. Apakah circumcision ada artinya kalau dia tidak keep the law? Enggak. Artinya circumcision hanya diperhitungkan circumcision kalau apa? Keep the law. The law. Keep the law. Artinya pertanyaan saya, kalau circumcision itu diperhitungkan, kalau keep the law, kapan orang di-circumcise? Waktu keep the law. Harus sudah keep the law dulu. Betul? Ya. Karena kalau dia di-circumcise nggak keep the law, itu nggak ada artinya. Itu masih Gentiles. Kan? Jadi apakah ini bicara tentang dia punya race, dia punya kelamin, dia punya keturunan, dia punya family tree? No. Oh no. Israel atau non-Israel ditentukan keeping the laws. Artinya orang yang di-circumcise adalah tanda bahwa dia keep the law. Tapi bukan semua orang yang di-circumcise keep the law. Bisa? Bisa. Nominal namanya, betul? Nominal circumcision. Nominal Israel. Nominal Adventist. Jadi kalau saya tahu yang benar dan saya melanggar, selain itu dosa, kamu Gentiles, kamu di dunia tanpa Kristus. Kamu di dunia tanpa pengharapan. Kamu di dunia tanpa God, sedang ditunggu untuk dibinasakan aja. Dan tunggu itu, mudah-mudahan kamu bertobat. Gimana Ibu Mei? Iya. Waktu tunggu mudah-mudahan bertobat. Iya, itu sebabnya Tuhan kasih. Dan kita punya kehidupan akhirnya habis. Iya. Kecuali Tuhan datang. Kita mau hidup sesehat apa, habis juga tenaga kita. Kan? Jadi kalau saya tahu yang benar dan saya nggak buat, I am without Christ. I am without Christ, without God, without hope. Jadi bayang-bayang bahwa no, saya orang Kristen, tolong jangan dibayang-bayangkan.
tolong hidup realitas, jangan impian, benar nggak? Mm-mm. Demi. Kalau mau hidup bayang-bayang ya silakan, silakan pilihan masing-masing kan. Tapi kita hidup berdasarkan firman Tuhan, oke? Oke, jadi nggak ada alasan. Circumcision ya, nggak ada alasan. Oke, kita ke Genesis. Kita akan ke Genesis waktu Bible study kan. Genesis 15 ya. Dan kita mau lihat apa hubungannya dengan New Moon. Kata lain New Moon apa? The Lord's Supper. No? Genesis 15. Okay. Ayat 6 kan? Amin. Abraham diperhitungkan righteous. Kalau kata diperhitungkan apa sen? Diperhitungkan circumcision tadi kan? Iya, diperhitungkan. Abraham diperhitungkan. Artinya gini. Dia diperhitungkan karena dia amen. Right? Karena dia amen. Karena dia percaya. Faith that works. Faith wrought by works. Itu amen sen. Udah ngerti kan? Artinya dia diperhitungkan righteous sebelumnya dia ada iman. Artinya kamu diperhitungkan circumcised kalau sebelumnya ada iman. Sama saya. Boleh? Artinya orang keep the law harus ada iman. Makanya di Old Covenant 19:5 dan 6 itu mereka bilang all the Lord have said we will do. Pas dikasih 10 hukum lari. Lari sen. Pas dikasih 10 hukum, jangan heran semuanya di-circumcise di situ. Keturunan Abraham kira-kira membanggakan circumcision-nya, Stan? Keturunan Abraham. Of course. Oh, yeah. Of course. Tapi kenapa mereka nggak keep the law, malah lari? They are Gentiles, Stan. Gentile nation. Dan kalau masuk tanah perjanjian, make sure you're Israel, Stan. Covenant-nya kepada Israel, bukan kepada Gentile. Bagaimana? Ibu Mai? Iya, Kak. Okay. Jadi Abraham ada iman, they counted for righteousness. 16. Di 16. Hagar. Kata lain Hagar apa? Sinai. Sinai. Hagar, Sinai. Lalu Kejadian 17. You were circumcised. Nah, tapi Tuhan sudah kasih covenant nggak kepada dia? Sudah. Tuhan sudah kasih covenant, lalu dia Hagar, lalu Tuhan bikin covenant lagi di 17, dan setelah bikin covenant, baru dia di-circumcise. Mana duluan? Circumcision atau keep the law? Keep the law. Belum. Artinya, kalau saya keep the law, covenant, baru di-circumcise. Circumcise di perjanjian baru apa? Baptis. Circumcise menjadi baptisan di perjanjian baru. Setelah kayu salib, baptisan namanya. Artinya, mana duluan? Dibaptis dulu atau beriman dan tidak berdosa dulu? Beriman dulu. Mana duluan? Beriman dulu dan tidak berdosa. Biasanya dibaptis, habis itu tambah parah. Betul? Setelah dibaptis, malahan lebih dunia. Orang yang setelah dibaptis, lalu kehidupannya lebih dunia, Gentiles. Gentiles. Not Jews, Gentiles, orang kafir. Di hadapan surga, Gentiles, Greek. Without God, without hope, without Christ in this world. Itu sen.
Gentiles. Jadi kalau saya masih berdosa, melanggar, tahu yang benar, you're a Gentile. You are without God, without Christ, without hope. The only hope is that you repent. Mm-mm. Pengharapannya mudah-mudahan bertobat sebelum kamu mempermalukan Tuhan dalam kehidupan pengakuan kamu. Dalam kurung saya juga. Betul? Boleh begitu? Ya, boleh. Jadi circumcision itu hanya, atau baptisan itu hanya ada artinya dan catatan nama di surga itu kalau orang itu apa? Tetap keep the law setelah dibaptis. Enggak, setelah dibaptis tambah lama tambah merosot ke dunia. Tambah lama tambah enggak cinta firman Tuhan setelah dibaptis. Hmm. Gimana, Stan? Stanley ngerti? Ngerti, Kak? Jadi baptisan itu menjadi kayak tamasya ke kolam berenang atau ke laut atau ke danau lah gitu. Gentile kelas berat, Stan. Dia bilang, we're Jews. No, you're not. You're Gentile. Kenapa? You don't love to keep the law. You're backslid into the world. And you call yourself a Jew? No, the Bible calls you a Gentile. Iya. Gentile bisa selamat nggak, Imam? Enggak. Enggak. Nah, apa hubungannya dengan Imam itu? Mm-mm. Lord's Supper. Apa hubungannya? Oke. Kita sekarang baca di kita ke Keluaran lah. Keluar dari Mesir ya. Keluar dari Mesir. Keluaran 12. Okay. Exodus 12. Keluaran 12. Okay. Keluaran 12. Ibu Mei dapat Keluaran berapa? 12. Okay. Mulai 40-an, 43. Tiga sebelumnya apa? Institution of the Passover. Sebelum Kaisar Salib, pas sebelum Kaisar Salib di hari yang sama, institution of the Lord's Supper. Ini nggak bisa. Iya, masih dipakai. Mirip, kan? 26. Mirip. Okay. And the Lord said unto Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover. Okay. Oke, kita loncat ke Efesus tadi, Efesus 2:12. That at that time you were without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers. Gentile dulu apa namanya? Strangers, betul? Ya. Gentile strangers, Gentile apa? Di circumcise dia punya flesh outwardly nggak Gentiles? Iya. Iya dan tidak, betul? Enggaknya of the heart. Oleh Mei. Jadi waktu dibilang, jadi kita ke Kolose lagi, Efesus ya, Efesus 2:11 dan 12 dia bilang apa? Gentile strangers from the commonwealth of Israel. Strangers. Oke, ingat itu kata. Gentiles. Artinya kalau bilang strangers apa sih? Gentiles. Ya. Exodus 12:43. And the Lord said unto Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover. Nggak boleh ada stranger makan di Passover. No strangers. Apa? No Gentiles. No Gentiles in the Passover. Sebelum Kaisar Salib,
Setelah kasih salib namanya apa? The Lord's Supper. No Gentiles. Ini ajaran saya atau ajaran Tuhan melalui rohnya, guys? Oh, Ajaran Tuhan. ajaran Tuhan. Ajaran Tuhan. Boleh ada strangers? No. No. Ayat 41. But every man's servant, hamba seseorang itu yang dibeli dengan uang, artinya dia budak, orang kafir yang dibayar budak. Waktu kamu telah circumcise dia, baru boleh makan. Gimana? Sekarang pertanyaan saya, am I a Jew or a Gentile? Bukankah itu pertanyaannya? Ibu Mei? Iya, Sudah dikasih nggak definisinya Jew dengan Gentile tadi? sudah. Kata lain circumcision apa? Born again. Again. Mesti. Kalau nggak born again bisa makan nggak? Stranger, Kak. Tidak bisa. Stranger. Ayat 45. And of a foreigner and higher servant shall not eat thereof. Kalau nggak di-circumcise. Ayat itu. Ayat 47. All the congregation of the Greek shall keep it. Hello? Are you following along? Israel. Oh. Greek. Hanya Greek. yang the circumcised of the heart shall keep it. Mana? And when a stranger shall sojourn with thee, mengadakan perjalanan kamu, and will keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised. Kalau mau ikut. Of course, ini males, karena bicara outwardly. Female, inwardly bisa nggak? Bisa. Circumcised of the heart, female bisa nggak? Stan? Bisa. 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 Kalau mau, harus di-circumcise. And then, setelah di-circumcise, then let him come near and keep the Passover. And he shall be as one that is born in the land. Dia kayak yang born again. For no uncircumcised person shall eat thereof. Gimana? Clear? Very clear? Iya. Ya, Israel. Jelas nggak, guys? Okay. Ayat 51. Ayat 51. Jadi apakah yang mau keluar harus di-circumcise? Yang Passover maksudnya? Untuk keep the Passover, betul? Lalu ayat 51. And it came to pass the very same day, that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies. Sebelum keluar dari bumi ini, caranya keep the Passover setelah di-circumcise. Bumi apa? Egypt apa? Dunia. Dunia. Apa syarat Alkitab untuk keep the Passover? Sebelum kayak salib. Circumcision of the heart. Kata lainnya born again. Kata lainnya firman Tuhan berdiam dalam hati dan lebih baik mati daripada berdosa. Puji Tuhan ada 1 Yohanes 2 ayat 1. If, bukan when. So is this
Apakah ini kita bisa anggap remeh kan? Bisa anggap remeh? Nggak apa-apalah. Bisa? Nggak bisa. Enggak. Oh, no. No way. Oke. Oke. Mari kita ya. Tadi 1 Yohanes 1:21 nggak ada. Hah? Apa, Ben? 1 Yohanes 1:21 nggak ada. No, memang nggak ada ayat itu. Yang dibilang 1 Yohanes 2 ayat 1. Ben? Oh, 2. Oh, Oke. Alright, oke. Oke, mari kita ke Wahyu 12. Wanita. Wahyu 12. Ada wanita yang kakinya di atas bulan. Kita nggak perlu jelasin apa artinya. Enggak? Wanita adalah gereja, ibu. Wanita ini ibu karena dia mengandung. Artinya ada anaknya, dan anaknya di Wahyu 17. Ayat 17, betul? 12 ayat 17, bukan Wahyu 17. Itu anaknya, the children. Ini mother-nya. Mother adalah apa? Jerusalem. Galatia 4:26 kalau nggak salah, kan? Jerusalem adalah dia punya ibu. Kata lain Jerusalem apa? The Church of God. The Church of God, itu Jerusalem. Di Efesus 2 itu. 15 dan seterusnya, kan? Jadi ada a woman, dia kakinya di bulan, artinya apa? Bulanan. Wanita punya bulanan, gereja punya bulanan. Kata lain bulanan apa? New moon. Apakah hari ini new moon, guys? Mm-mm. Cleansing. Okay. Tapi sebelum itu ada syaratnya. Karena setiap kali ikut dia punya Lord Supper, harus ada syarat nggak, Sen? Ya, Apakah ikut lalu circumcise atau circumcise dulu baru ikut, Sen? circumcise dulu. Circumcise dulu. Ya sudah established. Iya. Jadi ini wanita new moon. Nah, kalau new moon artinya mau kasih tunjuk sebelumnya harus apa? Nah, dia mengandung dan travailing in birth. Travail itu lagi penuh dengan penderitaan untuk melahirkan. Untuk ibu-ibu sangat mengerti lah, ya. Kan? Dia sedang mau melahirkan. Nah, sekarang saya tanya. Dia di Alkitab cleanse dengan apa? Darah. Karena wanita bulanannya darah, kan? Ya, Darah cleanse. Nah, bisa nggak dalam 9 bulan itu sebelum melahirkan good news nggak kalau keluar darah sebelum melahirkan? nggak. Abort namanya. Abort. Betul? Itu artinya udah mati, betul? Abort. Nggak bisa darah. Dan darah di Alkitab lambang aja apa juga? Dosa. Oke. Okay? Artinya wanita ini nggak bisa berdosa, Stan. Nggak bisa berdosa. Nggak bisa berdosa, Stan. Sampai bayinya lahir. Artinya, untuk saya, born again, sudah harus keep the law, Stan. Born again apa? Circumcise. Lambang. Dan yang ikut dia punya Passover, born again, circumcision. Dan sebelumnya sudah enggak berdosa. 1 Yohanes 3 ayat 9. Kita kasih dulu. 1 Yohanes 3 ayat 9. 1 Yohanes 3 ayat 9. Right? Whosoever is born of God doth not shed blood. Berdarah enggak dia? Enggak. He cannot sin. Dia enggak bisa berdarah. Kalau dia born of God. Artinya kalau mau born again, harus enggak berdosa baru diperhitungkan circumcision.
Ngerti? Hmm. Karena keep the law baru diperhitungkan circumcision. Ingat? Keep the law dulu. Kata lain keep the law apa? Nggak berdarah, nggak berdosa. Baru dibilang born again. Oke? Dan dia tadi dibilang apa di Wahyu 17? Travailing in birth. Sedang menderita mau melahirkan. Jangan lupa kata ini, travailing in birth. Sebelum melahirkan. Revelation 12. Mana dia? Iya. Ayat 2. Travailing, pain to be delivered. Dia menderita, mau deliver dia. Oke? Nah, bicara tentang travailing in birth, menderita untuk melahirkan. Oke? Dia menderita karena dia mau melahirkan. Kita pergi ke kata apa kita mau ke sana membawa sen? Travaileth in birth. Dia travail, menderita, kan? Dan dia kalau dia sedang travail sudah melahirkan nggak? Belum. Belum. Tapi apakah habis itu dia melahirkan? Iya. Dan syaratnya untuk Passover lahir dulu. Harus born again. Circumcision, baptism, spiritually, not naturally, betul? Betul, Ibu Mei? Iya, betul. Mengikuti mantap? Ya. Nah, baik. Oke. Ini saya 66 saya. Baik. Ini saya 66. Mengerikan ialah kalau kita nggak ngerti apa-apa, kita sedang ngerti nggak apa yang kita buat ya, gitu deh. Duh. Oke, kita mulai ayat. Coba lihat ayat 7. Enggak? Ayat 7. Before she travailed, pernah dengar Ustaz? Mm-mm. Travail, Wahyu 17 punya, Wahyu 12 ayat 2 punya wanita ini. Iya. Before she travail, kakinya di mana? Di bulan. Before she brought forth, before her pain came, she was the labor of a man child. Ada bicara tentang Wahyu 12 punya wanita? Iya. Travail, born again. Iya. Ayat 8. Who hath heard such a thing? Siapa yang pernah dengar itu? Who hath seen such a thing? Shall the earth be made to bring forth in one day? Or shall a nation be born at once? A nation. Nation tadi apa? Kata nation, Gentile. Gentile born menjadi Israel. For as soon as Zion travail, Zion, she brought forth a children. Artinya di Wahyu 12, orang yang berdiri di bulan harus born dulu. Nggak bisa, nggak born, lalu berdiri di bulan. Shall I bring to the birth, cause to bring forth? Kan? Rejoice, ayat 6, 10. Rejoice ye with Jerusalem, and be glad with her, all ye that love her. Rejoice for joy with her, all ye that mourn for her. That ye may be sucked and satisfied with the breast of her consolations, that ye may be milked out and be delighted with the abundance of her glory. Udah lahir nih. Lalu apa? For thus said the Lord, behold, I will extend peace to her like a river. River? Wahyu 22 bilang apa? Ada pure crystal water, river of life. Itu bicara apa? Spirit keluar dari throne of God. Dan kita datangnya ke situ setiap kapan, Sen? Sabat. Iya, sabat Newman. Setelah dia born, kamu bisa ke sungai petik buah, katanya Stan. Nah, born dulu, Stan. You gotta be born. Makanya Tuhan bilang, you're not born again, you cannot see the kingdom of God. You're not going to the river. Lalu, as one whom his mother comforteth, ibunya comfort, so will I comfort you, and you shall be comforted in Jerusalem. Ini comforter. You're gonna have the comforter, river, comforter. Okay. Terus kan?
Lalu dia bilang, Tuhan Yesus akan datang. Ayat 15. Behold, the Lord will come with fire, chariots. Waktu dia datang. Rebuke with flames of fire. 16. Fire by sword. Plead with all flesh. Slain. The Lord be many. Tuhan Yesus datang. Okay. Ini bicara dia datang. Consume. Datang. Okay. Ayat 18 dia datang. Dia bilang, I will set a sign. Sign ini adalah umat Tuhan. Sign-nya apa? Hari Sabat kan? Ezekiel dan Exodus. No? Ini setelah born again, kan? Setelah born again, kan? Setelah born again. 6621. I will also take of them for priests and for Levites. Priest di mana? Kalau bicara priest di mana? Coba kita ke Hosea. Hosea 4. Kamu akan jadi priest. Coba lihat. Priest di mana? Hosea. Kembali lagi sini ya. Hosea 4. 6. My people are destroyed for lack of knowledge, because thou hast rejected knowledge. I reject thee that thou shalt be no priest. You have forgotten my law. No priest. Kita ke Keluaran 19. Keluaran 19. Ayat 5 juga. Now therefore, if you will obey my voice and indeed keep my covenant, then ye shall be a peculiar treasure unto me above all people, for all the earth is mine. And ye shall be unto me a kingdom of priests. Abraham, faith, born again. Faith, circumcision. Di Yesaya 66, faith, born, river of life. River of life. Nah, kita kembali lagi ke Yesaya 66 tadi. Ayat berapa tadi kita ya? 21. 21 ya? Yep. Oke, thank you. Lalu abis 21, Sen, setelah born again, Sen, for as the new heavens and the new earth. Setelah born again, Sen, which I will make shall remain before me, said the Lord, so shall your seed daripada wanita itu di 12:17. Dan seednya apa? Christ in you, the hope of glory. And your name remain. Dan kalau kita mau hadir di surga nanti, harus apa dulu? Born again. Circumcision of the heart. And it shall come to pass from one new moon to another, from one Sabbath to another, setelah born again. Gimana, guys? Keluar Mesir, boleh ikut Passover? Enggak. Kalau mau ikut apa? Circumcision. Lambangnya. Ishak lahirnya kapan? Harus setelah covenant lalu circumcision. Harus. Karena circumcision mengikuti obedience, bukan dibaptis lalu mudah-mudahan menurut. Sekarang pertanyaannya, ada hubungan dengan Nimun? Kayaknya ada. Ada kan? Ada sekali. Kita ke Kolose 2. Baterai. Okay. Ayat 9. For in Christ dwelleth all the fullness of the Godhead bodily. Christ is 100 fully divinity. Ye are complete in Christ, which is the head of all principality and power. Christ adalah head, Father-nya adalah head, kan? Lalu dibilang ayat 11, in Christ also ye are circumcised with the circumcision made without hands. Roma 2. Without hands. Ini dia circumcision. Apakah ini born again? Apa artinya to be circumcised without hands? Putting off, tinggalkan the body of sins.
of the flesh by the circumcision of Christ. Dengan saya di-circumcise, dengan saya born again, saya sudah tinggalkan. I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back. Itu artinya born again. Itu artinya di-circumcise. Lalu, circumcision perjanjian lama atau barusan? Lama. Ayat 12. Buried with him in baptism. Perjanjian baru. Jadi, yang ikut Passover tapi meat and drink, bisa nggak masih hidup dalam flesh? Enggak. Bisa. Right. Ayat 13. And you being dead in your sins, the uncircumcision of your flesh, walaupun kamu nggak di-circumcise, tapi kamu dead in the flesh, kamu dihidupkan dengan dia. Apa hidupkan? Quicken, John 6:63. For it is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. Quickeneth artinya apa? Give us life. The words that I speak unto you, they are spirit. The words give us life. Flesh profit nothing unless you have life. Okay? Dan waktu dia bilang circumcision, sudah circumcision, not by hands, ayat 16 bilang, let no man judge you in meat and drink. Meat and drink hanya kalau sudah born again. Only those who are born again may partake of the meat and drink. Banyak saksi tadi? Ya. Iya. Ya. Hanya kalau orang itu born again, tinggalkan dosa. Yang benar dia buat, yang salah dia tinggalkan. Bukan berarti dia nggak berdosa lagi. Kalaupun berdosa, berdasarkan 1 Yohanes 2:1, bukan udah tahu dia bikin terus. Of such, you are not to eat. Kenapa nih guys? Somebody gotta tell truth. And the truth will be proclaimed. Okay? Nah sekarang. Ini dia. Kita ke Yohanes 6:63. The flesh profit nothing. Nah, kalau nominal ini lebih penting perjamuan daripada makan firman Tuhan. Itu nominal, kelas berat. Makan firman Tuhan itu bukan main, sepelenya. Tapi rasanya mau hilang kalau nggak ikut perjamuan. Itu nominal kental namanya. Benar nggak? Apakah itu ciri khas orang yang di-circumcise of the flesh? Enggak. Kalau kalian bingung, enggak. Give us this day our daily bread. Spiritual. Nah, tapi kita tahu bahwa makan roti penting. Iya, makan roti itu sama dengan circumcision of the flesh penting sebagai tanda kamu udah iman karena kamu makan yang nggak kelihatan. Boleh? Coba kita ambil ayat dulu ya. Saya mau kasih tunjuk. Jadi kita melihat apa sih pentingnya ini appointed time? Apa pentingnya appointed time? Okay? Apa sih pentingnya appointed time? Saya mau kasih tunjuk apa pentingnya. Okay?
kita ke Roma 4:10. Bagaimana dan itu diperhitungkan Abraham righteousness? Apakah dia diperhitungkan setelah di-circumcise atau sebelum di-circumcise? Jawabannya, sebelum dia di-circumcise, dia sudah dibilang righteous. Dan dia menerima tanda circumcision sebelum dia di-circumcise. Artinya tanda circumcision adalah faith. Faith. Dan waktu dia di-circumcise, itu bukti nyata dia ada faith. Bisa nggak orang nggak di-circumcise? Bisa nggak dia nggak ada tandanya? Bisa nggak dia faith tapi no works? No works, enggak, is dead. Artinya dia punya circumcision ini tanda dia ada iman. Ini tanda iman, kan? Jadi nggak bisa orang kasih tunjuk works-nya kalau nggak ada imannya. Jadi circumcision is nothing kalau nggak ada faith. Circumcision itu harus hasil faith. Nah, kita tarik sini. Dia bilang plus profit nothing. Plus itu apa? Roti dan anggur nothing. Roti dan anggur itu circumcision of the flesh. Tapi roti dan anggur itu tanda kamu ada faith terhadap firman Tuhan. Berapa sering kita bergantung kepada firman Tuhan? Hidup. Dan bukan cuma lihat Alkitabnya dari luar. Bukan cuma pegang, pelajari dan benar-benar mau mengetahui kehendak Bapa dan menghidupkannya. Apakah itu meat and drink sign that you actually live by every word? Mana Bu Dani? Setuju. Artinya sebagaimana circumcision itu tanda bahwa saya sudah di circumcise, saya punya heart, meat and drink adalah tanda bahwa saya hidup tiada lain setiap detik kehidupan saya by the word of God. It's a sign. Tapi kenapa nominal punya cara pikir ialah hilangnya kalau nggak ikut perjamuan? Itu pertanyaan yang tadi. Kenapa nominal punya cara pikir, saya hilang, saya jauh dari Tuhan kalau nggak ikut perjamuan? Sementara dia bilang, flesh profit nothing. Walaupun ikut perjamuan, you are still without God, without Christ, without hope. You're still a Gentile. Kamu circumcised with hands. Kamu makan flesh and blood. Tapi kenyataannya, you don't live by every word. Kamu nggak hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. You are still without God, without faith, without Christ, and without hope. Baca Efesus 2:11 dan 12. Kita udah baca tadi. Jadi saya mau tanya lagi. Kenapa seakan-akan saya rasanya keselamatan saya tergantung dari ikut perjamuan? Itu pertanyaannya. Kalau perjamuan itu hanya otomatis yang hidupnya dari setiap firman yang keluar dari mulut God. Contoh, kalau orang habis mandi, dia pakai handuk nggak keringin dirinya? Iya. Kenapa saya pakai handuk, mandi pun enggak? Kebiasaan nominal. Kita bukan nominal lagi. At least we don't want to be nominal, betul? Mm-mm. Ini kenyataan, you like it or not, the truth has to be proclaimed and it is being proclaimed. Because kita bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah, kita nggak akan membaca dan menghakimi masing-masing punya isi hati. Tapi ada yang lebih ngeri dari yang nggak bisa baca hati yang sedang menulis isi hati kita. Dan itu nggak pernah dihapus kecuali kita benar-benar bertobat. Dan akan dipertunjukkan di hari penghakiman setelah udah nggak bisa dihapus lagi.
Boleh? Jadi apa fungsi daripada Sabbath feast, new moon, yearly? Itu adalah pengungkapan daripada yang saya bikin sebelum itu. Tulis bilang di doanya, give us our bread. Daily bread itu adalah circumcision of the heart. Appointed time bread itu tanda saya circumcision of the heart daily. Kita tutup di 1 Korintus 11. Satu Korintus 11. Okay, now ayat 17. Now is in this that I declare unto you, I praise you not, that ye come together not for the better but for the worse. Jadi bilang, saya berdoa sehingga kamu waktu berkumpul malah bukannya tambah parah, tapi mudah-mudahan tambah mantap. Jadi semoga kamu punya pertemuan ini enggak menghasilkan kamu jadi lebih parah. Right? Well, first of all, when you come together in the church, I hear that there be divisions among you, and I partly believe it. Ada perpecahan, perseteruan antara anggota gereja. For there must be also heresies among you, that they are approved may be made manifest among you. Okay. When you come together, therefore, into one place, this is not to eat the Lord's Supper. Waktu kamu datang itu bukan untuk makan. Kalau bukan untuk makan apa, Dan? Untuk ungkapkan bahwa kamu sebelum datang ini setiap hari makan. Nah, dapat? Setiap hari apa, Kak? Kamu datang makan untuk mengungkapkan bahwa kamu sudah makan sebelum kamu datang makan setiap hari. Heart, circumcision of the heart. Okay? Jadi ini not to eat the Lord's Supper. For in eating, everyone taketh before other his own supper, and one is hungry, and another is drunken. Kalau cuma makan aja, saya kekenyangan semua itu. What? Have you not house to eat, to drink in? Nggak ada tempat rumah makan untuk makan? Apakah harus dibuat di the Lord's Supper? Jadi kita punya Lord's Supper ini kata lainnya bukan rumah makan. Karena kalau rumah makan, itu ada jam makannya di luar appointed time, katanya. Kita di sini mau praktekan apa yang kita makan sebelum kita makan di sini. Di mana ada perseteruan, perpecahan, semua itu kan? Apa gunanya makan kalau masih ada dagingnya yang belum di-circumcise? Oh, tapi saya perlu makan. Iya, ke rumah makan aja, katanya. Ini bukan tempat makan. Oke? Mau dibilang apa? For I have received of the Lord that which also I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Tuhan Yesus ambil roti waktu dia dikhianati. And when he had given thanks, he break it and take it. This is my body. My body. Saya punya tubuh. Ini saya punya tubuh. Kamu makan tubuh saya, artinya kamu adalah bagian saya punya tubuh. Kata lain tubuh apa? Gereja. Jadi untuk makan itu adalah untuk konfirmasi bahwa saya makan firman Tuhan lah yang membuat saya satu dengan Kristus. Makan roti enggak membuat saya jadi gereja Kristus. Enggak pernah akan. Dan kalau saya nggak tahu bahwa makan roti dan minum anggur ini enggak membuat saya menjadi satu tubuh dengan Kristus gerejanya,
dan saya tetap makan, definisinya dibilang lebih baik makan di restoran. Hmm. Oke? Hmm. Lalu dibilang apa? Ambil. Dan waktu ambil, ingat aku. Ingat waktu hanya makan aja, rasa sedih, habis itu lupa maksudnya. Iya. Bukankah yang sangat, apa ya, bahasa Indonesia, kasut, atau apa? Yang Kasut. sangat holy, apa? Kasut ya? Kasat? Kasut mah. Kusuk. Kusuk. Oh, Kusuk. Tidak Kusuk. terlihat kalau kusuk. Kusuk. Tadinya yang sangat kusuk itu seakan-akan cuma acara perjamuan kudus. Kalau acara The Lord's Supper bukan main kusuknya. Kalau ada peniti yang jatuh bisa kedengaran. Dia punya diakon-diakonis pakai hitam semua. Malam sebelumnya latihan, make sure kamu jangan salah ini, nanti dikutuk kamu. Walaupun kalau kamu maki bohong nggak apa-apa. Yang penting jangan kamu nggak ikut perjamuan natural. Gimana? Do this in remembrance of me. Remembrance of me. Tuhan Yesus, me. Tuhan Yesus apa? The law. Tuhan Yesus kasih kepada Musa. Waktu makan, ingat law of Moses nggak, Stan? With the statutes and judgment. Or do you even know it? Nggak ada alasan lagi, udah banyak sekali itu kabar kan. After the same manner, also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament, my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." Yang di remember, dia punya acara, bukan me-nya. There's a place for that. It's called a restaurant. Alkitab bilang. Ini dia. Lalu bilang, wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily. Artinya apa artinya unworthily? Kamu nggak tahu ini lambang apa. Karena ini bukan makanan di restoran. Ini bukan restoran, sehingga jangan anggap ini makanan restoran. Ini lambang Kristus, bukan makan di restoran, itu lambang Kristus. Atau di rumah, di mana saja kamu makan. Ini lambang tubuh, the body of Christ. Kolose 2:17. For these are the shadows of things to come, and the body is Christ. Ini lambang Kristus. Jadi kalau kamu makan, kamu bilang apa? Saya mau hidup sebagaimana saya born again. Waktu saya makan, saya bikin perjanjian dengan Tuhan. Saya mau terima kemuliaan Tuhan. Saya mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Berdasarkan saya hidup dan saya akan tetap. Dan kalau enggak, apa dia bilang? Kamu akan dipertanggungjawabkan tubuh dan darah Tuhan Yesus. But let a man examine himself, periksa diri. Let him eat of that bread and drink of the cup. Jadi periksa diri dulu. Saya ngerti nggak yang saya mau buat ini? For he that eateth and drinketh unworthily, nggak layak. Dia drinketh and eateth damnation. Damnation apa? Kebinasaan. Karena dia sedang makan tubuh Kristus, lambangnya, kenyataannya dia tolak. Karena seakan-akan keselamatan saya hadir dalam upacara yang kusuk ini. Seakan-akan keselamatan saya hadir. Baik? Pikir baik-baik. Pikir baik-baik. Apakah saya sudah jadi circumcised of the heart? Apakah saya sudah tinggalkan semua? Apakah yang saya sudah tahu benar? Kalau saya tahu benar dan bilang saya masih berjuang,
Kalau kamu masih berjuang, artinya kamu berjuang tanpa kuasa Tuhan, itu sebabnya nggak pernah menang. Kalau kamu bilang, saya masih berjuang, orang Israel bilang apa? All that the Lord has spoken, we will berjuang. Hagar, Sinai covenant, uncircumcised Gentiles, Greek, without God, without Christ, without hope. Walaupun setia banget makan minum yang nggak dimengertinya. Oke? Ada pertanyaan? Kita sudah habis. Ada pertanyaan? Dan Gue nih. jadi ini kan dibilang kalau kamu mau makan itu kan tadi bilang kalau daripada kamu makan yang diet berapa tadi ya? Lebih baik kamu ke restoran tadi. Iya. Itu bisa nggak kita ambil juga, kita ambil dalam makna spiritual. Kalau kamu tidak apa namanya, berketetapan untuk covenant dulu, Iya. ngapain kita makan di sini? Ya, Makan artinya rendah. tadi dibilang Ya makan yang sekarang ini kan tadi dibilang kan kita datang bukan untuk eat Lord Supper kan? Ingat tadi? Ya. Dia bilang, coba kita baca lagi. Make sure lihat ini karena Gunadi saya mau kasih lihat ini lalu lanjut ya. Dia bilang, kita datang ini dia mana dia ayatnya. Let's see, where is it? Ini ayat 20. Coba Gunadi baca 1:11-20. Oke. Dan ketika kamu datang bersama-sama, therefore di dalam satu tempat kelas, ini bukan untuk makan. This is not to eat the Lord's Supper. Oke. Jadi tujuannya untuk makan? Bukan. Bukan. Karena ini adalah simbol kenyataan hidup. Ini untuk melakukan simbol dari kenyataan yang saya bikin sebelum datang. Ini bukan makan. Ini cuma simbol. Makanya makannya cuma sedikit. Pernah nggak di restoran dikasih cuma sepanggal makan dan minus sepanggal lalu suruh pulang? Makanya ini bukan restoran. Ini cuma simbol. Ngerti nggak? Jadi tujuannya untuk makan di sini. Makanya gue bilang ini bukan tanpa makan. Tapi seakan-akan penting sekali untuk makan ya. Tapi yang pentingnya naturalnya bukan spiritualnya. Udah salah itu. No? Apakah sudah ngerti semuanya? Saya punya tugas untuk bilang yang benar ya. Dan saya nggak bisa perhitungkan kalian senang atau enggak. Hasil saya bilang. Saya ini bertanggung jawabnya kepada Tuhan untuk bilang yang benar kan. Dan kita nggak pernah perhitungkan kalian senang atau enggak. Tambah banyak orang, tambah sedikit orang, nggak pernah diperhitungkan. Karena itu nggak pernah menjadi kriteria Tuhan. Karena gereja Tuhan yang Tuhan cari adalah kemurnian, bukan jumlahnya. Dan itu patokan hidup saya. So help me God. Oke? Okay? Berarti mau lanjut? Ada satu hal yang saya ambil buat pribadi saya juga. Oke. Dimana ketika kita di sini sekarang kan sedang makan bersama ini. Makan maksudnya bukan hanya makan dalam bentuk natural. Ya, ya. Tapi ketika saya makan yang Tuhan sedang kasih dengan kita saat pagi ini, kalau kita tidak berketetapan untuk remembrance-nya, kita punya periksa, kita punya diri untuk tidak lakukan lagi, ngapain kita makan firman saat ini? Iya, karena kita kesini bukan untuk makan. Jadi apa gunanya makan kalau makan itu bukan makan, tapi adalah tanda di mana kenyataannya enggak. Oh, tadi kita lupa ya, Roma 14 kita tutup situ nih. Sorry. Ini pembungkus ini. Roma 14 sudah mulai baca tapi enggak diselesain. Roma 14. Kalau kita tutup karena nggak mau kelamaan juga.
Wih, udah oke kan jawaban. Nomor 11. Oke, dia bilang apa? Abraham diperhitungkan righteous karena sebelum dia di circumcise, karena dia terima tanda circumcision sebelum di circumcise. Jadi sebelum dia di circumcise, dia sudah diperhitungkan di circumcise tanpa di circumcise secara flesh. Ngerti nggak? Artinya, saya sudah diperhitungkan makan saya sudah diperhitungkan makan firman Tuhan sebelum saya makan naturalnya. Artinya naturalnya hanya untuk tanda secara lahir ya bahwa saya makan spiritual. Benar ngerti? Stanley? Boleh diulang? Dulu baru bikin acaranya, lalu pestanya ialah makan anggur dan roti nggak beragi lah, dia punya pesta undang teman-temannya. No? Artinya kalau bikin hari ulang tahun bisa nggak sebelum dia lahir? Nggak bisa. Bisa nggak saya makan dan minum kalau saya belum makan dan minum rohaninya? Boleh, San? Iya, iya Kak. Oke. Ada pertanyaan, guys? Saya nggak akan jawab. Kalau kalian tanya, saya kasih firman Tuhan yang jawab. Kalau saya yang jawab, ya udah pasti ngawur lah, udah. Serious stuff, okay? Yeah. Because you got to deal with God in the day of your judgment, not me. I have to deal with my God in my day of judgment. No, Munadi? You agree with that, right? You will Okay. come according to what you have done, gitu kan? Yes, indeed. Oke? Oke, kalau gitu. Jadi sekarang kita akan cuci kaki. Baik? Cuci Yeah. kaki. Dimana jangan cuci kaki kalau masih ada sesuatu yang saya nggak mau bawa di hari penghakiman. Jangan. Kalau saya ada sesuatu yang saya nggak siap untuk persembahkan kepada Tuhan di hari penghakiman, saya hanya bisa cuci kaki setelah saya berani berhadapan dengan Tuhan di hari penghakiman, karena itu udah nggak ada lagi. Boleh gitu? Pak Randy, mau Ya. tanya Pak Randy, Ya, boleh? Dina. Maksudnya jangan cuci kaki kalau belum siap di hari penghakiman. Artinya kalau ada sesuatu yang saya simpan dalam hati dan saya nggak mau bereskan semua itu, nggak ada gunanya cuci kaki. Karena cuci kaki itu kalau memang sudah beres, sama sekali nggak ada sesuatu yang saya masih sembunyikan di mana saya nggak berani untuk hadap di hari penghakiman saya. Jadi kalau Ibu Nina ada simpan-simpan sesuatu dan nggak mau ungkapkan, lebih baik jangan cuci kaki, oke? Walaupun kita nggak bisa tahu karena kita nggak tahu isi hati. Kita cuma bilang aja, itu kepada Tuhan lah semua bertanggung jawabnya, oke? Artinya kita simpan-simpan kesalahan gitu ya Pak Randy. Kesalahan, gondok, sakit hati, whatever lah, oke? Oh, Whatever. ya, harus bereskan semua itu Double, ya. cemburu, whatever. Kalau kalian simpan-simpan, kalian nggak takut Tuhan, nggak Oke, takut Tuhan di hari penghakiman, oke? ya Pak. Terima kasih. Kalau Pak kalian nggak tahu, lalu setelah itu baru ingat ya, lain cerita. Tapi kalau tahu sesuatu dan tetap lakukan, artinya you have no fear for the Almighty God. Yeah. Randy. Oke, Ibu Mei? Oke, Kak. Oke. Sampai kita ketemu nanti, guys. Oke.